Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Iqbal Zulhaq selaku dosen mata kuliah pengantar sistem basis data. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ridwan Hidayat, biasa dipanggil Iwan, dari kelas Teknik Informatika konsentrasi komputer networking atau biasa disingkat TICN 20 reguler. Di sini saya akan membuat video tentang hasil UAS pengantar sistem basis data tahun 2020 sesuai amanat dari Bapak dosen. Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video kali ini atau saya keliru pengucapan, mohon dimaafkan. Mohon bimbingannya dari Bapak dosen. Salah satunya saya membuat IR diagram itu tidak menggunakan aplikasi lain, SQL maupun yang lain. Saya membuat normalisasi pun menggunakan Microsoft Excel. Dalam video berdurasi 30 menit ini, saya akan menjelaskan hasil pekerjaan atau hasil saya mengerjakan soal UAS kali ini. Berdurasi 30 menit yang insya Allah bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk orang-orang yang melihat video saya kali ini. Saya akan meliputi tentang menjelaskan tentang SQL saya, sintaks saya. Terus saya akan menjelaskan tentang apa itu entity, atribut, dan primary key. Dan saya akan menunjukkan tentang IR diagram saya yang saya tulis via kertas atau kertas buku gambar. Saya juga akan menampilkan normalisasi yang saya buat. Selanjutnya saya akan pertama-tama saya akan membacakan soal UAS terlebih dahulu agar lebih jelas. Saya akan bacakan soalnya. Selanjutnya saya akan membacakan soal ujian akhir semester pengantar sistem basis data.
dosen Muhammad dosen Bapak Muhammad Iqbal Zulhaq, mata kuliah pengantar sistem basis data, hari tanggal Selasa 22 Desember 2020, waktu dari jam 8 sampai dengan 10.30, program studi teknik informatika, sifat ujian open book, ruang online, kelas teknik informatika 2020 komputer networking. Buatlah video untuk menjelaskan jawaban UAS Anda. Video minimal berdurasi 30 menit. Video terlihat wajah dan suara terdengar jelas. Video diupload di YouTube, sertakan link YouTube pada jawaban di LMS. Saya langsung masuk ke soal ceritanya. Diberikan sebuah kasus. Sebuah toko penyewaan DVD sedang membutuhkan sebuah sistem informasi untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Anda dipercayakan sebagai manajer proyek untuk menangani masalah ini. Adapun kegiatan bisnisnya adalah sebagai berikut. Setiap anggota baru harus mendaftar terlebih dahulu pada customer service dengan cara menunjukkan identitas pribadi seperti KTP atau SIM. Dalam hal ini adalah tugas dari customer service. Selain melakukan input data anggota baru, customer service juga melakukan update ataupun menghapus data customer yang berhenti menjadi anggota. Setiap anggota atau customer dapat memilih DVD secara swalayan, yaitu memilih sendiri judul yang diinginkan secara langsung dan dimasukkan dalam keranjang peminjaman. Setelah selesai, customer membawa DVD yang dipinjamkan kepada bagian peminjaman. Selanjutnya, bagian peminjaman akan memeriksa keanggotaan customer tersebut, lalu melakukan entity data DVD yang dipinjam ke dalam sistem dan mencetak lembaran peminjaman. Customer membayar uang sewa. Customer membayar uang sewa DVD pada bagian kasir dengan menunjukkan lembaran peminjaman. Setelah pembayaran, bagian kasir memberikan bukti pembayaran beserta lembaran peminjaman kepada customer yang kemudian dapat mengambil DVD yang dipinjam di bagian peminjaman. Untuk pengembalian DVD dapat dilakukan pada bagian pengembalian. Apabila ada anggota yang terlambat mengembalikan, maka akan dikenakan denda. Bagian pengembalian akan mencetak lembaran denda keterlambatan dan kemudian anggota akan membayar dendanya pada bagian kasir. Bagian pengambilan ini selain menerima DVD yang dikembalikan juga melakukan konfirmasi kepada para peminjam 2 hari sebelum jatuh tempo guna menghindari keterlambatan pengembalian dan denda. Soal 1. Buatlah IR diagram dari kasus di atas. Buatlah reduction skema terhadap IR diagram yang Anda buat. Buatlah normalisasi dari hasil reduction skema yang Anda buat. Database dan semua tabel yang Anda buat dalam perintah SQL. 5. Isi semua tabel yang Anda buat dengan minimal 5 data. Selanjutnya, sebelum saya membuka aplikasi SQL saya dan menunjukkan semuanya, saya akan menjelaskan apa itu entity, atribut, dan primary key. Entity adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship tersebut.
Primary key suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Oh iya, maaf Bapak yang terhormat Bapak dosen, maaf kalau dalam video kali ini saya agak suasana gelap karena saya bikinnya di waktu malam hari dan saya bikin video ini bukan di rumah saya, melainkan saya memanfaatkan fasilitas RWNet atau WiFi gratis tiap RW itu ada subsidi dari pemerintah Kota Tangerang. Selanjutnya saya akan menampilkan satu-satu terlebih dahulu. Nah, ini merupakan sebuah aplikasi yang bernama MySQL Workbench. Saya mendapatkan aplikasi MySQL ini mendownload via Google yang linknya itu ada dalam materi yang Bapak kasih. Nah, ini saya mendownload via Google Chrome. Nah, setelah ini ketika sudah terinstall akan muncul seperti ini, dan ini masuk via password. Kita di sini akan bikin password sendiri. Ntar kalau kita sudah mendownload dan kita mempunyai password sendiri, langsung klik di sini dan masukkan passwordnya dan muncul seperti ini. Lalu kita klik di sini ada show database, ada create database, use. Kalau drop database itu kalau misalnya kita salah memasukkan data, terus kita sudah terdetek, itu kita langsung mengetik seperti ini, database drop. Nah, mungkin saya langsung masuk untuk pengenalan SQL ini. Nah, ini di angka 8 ini ada database ini, karena saya itu diamanahin untuk mengisi soal tentang toko penyewaan DVD. Nah, berarti saya di sini mengisi soal, yaitu ada kalimat pertama itu customer service. Nah, ini customer service. Nah, ini masuknya ke entity. Entity itu kayak table pertama ini. Nah, dari turunan customer service ini
ada ID, nama, alamat. Tiga ini merupakan turunan dari customer service ini. Jadi customer service harus mempunyai data-data seperti ini, ID, nama, dan alamat. Nah, insert into ini untuk apa? Merincikan dari si customer service tersebut. Ada ID, nama, alamat. Kalau di atas itu cuman ID, nama, dan alamat. Nah, di insert into ini, di values ini, kita rincikan ID-nya itu berapa. Misalnya di sini 001, namanya itu Pardi, alamatnya itu di Jakarta. Nah, seperti itu. Dan ini berlaku untuk semuanya. Kalau sudah sampai tahap ini, sampai ke data kelima ini, kalau 1 sampai 4 ini di akhir setelah kurung tutup ini cuma tanda koma. Kalau di khusus di setiap yang kelima ini bukan tanda koma melainkan tanda titik koma seperti ini ya, seperti ini. Nah, select from ini gunanya untuk ini final hasil data dari sini sampai dengan ke sini itu kita select from dan memencet execute ini seperti tanda petir seperti ini, nanti akan muncul hasilnya. Saya contohkan. Seperti ini saya contohkan tuh, muncul seperti ID-nya, namanya, dan alamat langsung terdetek. Saya ada yang seperti ada kalimat yang drop ini karena saya waktu bikin sempat ada yang beberapa yang salah atau keliru. Terus selanjutnya ada create table customer. Kurang lebih sama yang seperti tadi, turunannya itu ID, nama, alamat. Insert into-nya seperti ini, kurang lebih sama. Nomor ID-nya 001, namanya Saihan. Tinggal beralamat di Perum 2 Tangerang. Kita coba sekali lagi. Select from, oke. Alhamdulillah muncul seperti ini ya. Seperti ini. Terus selanjutnya ada DVD. DVD ini lumayan turunannya itu banyak. Ada ID, nama DVD, genre, tahun rilis. Ini situ. Terus selanjutnya ada kasir kurang lebih sama dengan customer service atau customer, ada ID, nama, alamat. Jadi kalau atas ini namanya, kalau di tabel ini nama misalnya kasir, nah di bawahnya ini ada ID, nama, alamat, cuman sekilas. Nah seperti ini, banyak turunannya lagi seperti testimoni, seperti mengembalikan atau return, atau ini kwitansi, bahasa Inggrisnya kwitansi, artinya kwitansi. Insert into customer service, nama ini
Dari semua ini cikal bakal cikal bakal untuk membuat satu IR diagram. Jadi kalau kita mau buat IR diagram itu, kita nggak bisa langsung bikin kayak kotak kayak entity-nya, kayak atributnya, itu nggak bisa. Jadi kita harus harus bikin seperti ini dulu, atau minimal itu kita membaca soal dan kita mempraktekannya dulu buat di SQL dengan cara seperti ini. Ini semua dari show database ini sampai ke bawah ini cikal bakal untuk membuat IR diagram. Nah, selanjutnya bagi teman-teman semua atau siapapun yang melihat video ini atau belajar dari video ini, setelah kita membuat sintaks seperti ini, ingin membuat diagram itu, ini ada dua pilihan, bisa bikin diagram di aplikasi SQL dengan cara seperti ini. Cuman saya tidak buat IR diagram itu via sini, saya tidak buat via SQL. Jadi saya langsung silang saja. Nah, ini IR diagram saya yang saya buat dengan pulpen, dengan buku gambar A3. Nah, di sini ada customer service, ada atributnya ID, nama, alamat, melayani customer dengan atribut yang sama, ID, nama, alamat, meminjamkan, DVD dengan atribut yang nambah satu, ada ID, nama DVD, genre dan tahun rilis. Dari DVD kita bergeser ke kanan, itu ada membayar. Nah, membayar kita turun ke bawah itu kepada kasir. Kasir mempunyai turunan data seperti ID, nama, alamat. Kasir lalu memberikan testimoni. Testimoni ada turunan datanya, ada ID, customer ID dan kasir ID. Geser ke kiri ada melakukan pengembalian. Pengembalian ini setelah kita meminjam DVD ini, kita harus mengembalikan. Nah, setelah bisa dilihat ini ada turunannya seperti ini. Terus mendapatkan setelah kita melakukan pengembalian DVD tersebut, kita akan mendapatkan kwitansi. Nah, seperti ini. Atributnya banyak sekali ini. Kalau yang perlu saya jelaskan dan saya rincikan, yang tabel kotak ini merupakan entity. Ini entity, dan yang bercabang ini seperti bulat-bulat ini adalah atribut. Segitiga ini namanya relasi. Ini kurang lebih sama ya. Yang saya jelaskan ini sama semua. Di sini tokennya seperti ini. Ini IR diagram yang saya buat dengan soal penyewaan DVD. Seperti ini, kalau kurang jelas. Insya Allah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan soal ini. Nah, jadi setelah kita membuat datanya seperti ini, nah baru kita bisa bikin seperti ini. Nah, ini hasil yang sintak tadi itu, yang per kalimat itu hasilnya seperti ini. Mengaplikasikan sebagai diagramnya itu ya seperti ini.
Nah, lanjut saya masuk ke tahap terakhir, itu ada tabel normalisasi penyewaan DVD. Mohon maaf, saya bikin via Excel, via Microsoft Excel, karena insya Allah ini yang saya tahu, yang saya bisa, seperti inilah normalisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel yang memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi ini dari data-data yang kita jelasin itu kita masukin ke dalam tabel seperti ini, tabel seperti ini. Kita bisa seperti ini atau bikinnya. Ini bisa dilihat sampai ke bawah ada normalisasi tahap 1 sampai dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Tahap 1 sampai dengan tahap 3. Ini SQL saya, terus ini IR diagram saya, dan ini normalisasi saya. Saya kira cukup untuk penjelasan saya kali ini mengenai soal UAS tahun ini. Saya atas nama pribadi Muhammad Ridwan Hidayat mohon maaf sebesar-besarnya bila banyak kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf kepada Bapak dosen kalau video saya kali ini benar-benar banyak kekurangannya. Mohon bimbingannya kepada Bapak dosen pengantar sistem basis data Bapak Muhammad Iqbal Zulhaq. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya usaha semaksimal mungkin dari yang penjelasan saya, mulai dari membaca soal, mulai dari perkenalan saya, mulai dari membaca soal dan menjelaskan teori-teori dari database tersebut, lalu saya tampilkan seperti SQL saya, sintaks saya, IR diagram saya, yang meskipun itu ditulis via kertas dan buku gambar, lalu saya tunjukkan normalisasi saya. Saya atas nama pribadi Muhammad Ridwan Hidayat dari kelas Teknik Informatika Konsentrasi Komputer Networking. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus untuk agenda belajar saya sendiri. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, mahasiswa Civitas STMika Bina Sarana Global. Karena ini malam, saya ucapkan selamat malam untuk Bapak dosen Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.